Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana li hamsatun nutfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah ibadah salat subuh Masjid Jami Al-Manar yang saya muliakan. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan panjang umur, masih dapat melaksanakan rutinitas kewajiban ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat kita, sedekah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Al-Manar yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza sya'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, di mana Allah? Katakanlah Muhammad, Allah itu dekat. Allah kabulkan segala macam doa, Allah kabulkan segala macam permohonan, Allah kabulkan segala macam permintaan. Syaratnya penuhi dulu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berimanlah kepada Allah, percayalah kepada Allah, yakinlah kepada Allah, agar kalian semua mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami Al-Manar yang saya muliakan, makanya sahabat Abi Hurairah mengatakan, Nabi pernah bersabda, Nabi pernah mengatakan, arba'u da'awatin la turaddu. Ada 4 permohonan, ada 4 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara banyaknya doa yang tidak ditolak oleh Allah, di antaranya banyaknya permohonan yang akan dikabulkan oleh Allah. Hari ini, saat ini, saya akan kemukakan 4 perkara yang apabila kita berdoa tidak ditolak. Apa yang pertama? Da'watul haj hatta yarji'a. Yang tidak akan ditolak pertama kali adalah doanya orang yang melaksanakan ibadah haji sebelum dia sampai pulang ke rumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah semua bisa ziarah ke Mekah Madinah. Mudah-mudahan bisa melaksanakan, menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Amin. Yang sudah haji mudah-mudahan bisa haji lagi. Haji tahun ini pemerintah sudah memutuskan harganya 93.400.000 rupiah. Kemudian disubsidi jamaah harus melunasi ongkos haji sebanyak 60%, yaitu 56 juta rupiah. Kemudian yang 40% ditanggung oleh pemerintah, sehingga jamaah untuk haji tahun 2024 ini harus melunasi seluruhnya menjadi 56 juta rupiah. Itu sudah disubsidi sama pemerintah, Pak. Asalnya tiap jamaah harus bayar 93.400.000.
Karena sudah disubsidi sama pemerintah, dibantu sama pemerintah, 40%-nya jamaah bayar seluruhnya 56 juta rupiah. Makanya ongkos haji ini tiap tahun naik, Pak. Namanya ONH, ongkos naik haji, bukan OTH, ongkos turun haji. Jadi untuk tahun-tahun yang akan datang mesti naik. Wallahu a'lam, kecuali nanti presidennya ganti. Insya amin. Ya kan? Itu jelas. Mudah-mudahan Allah kabulkan niat baik kita. Amin. Gak usah kopul. Amin. Ya, nah itu. Para jamaah yang saya muliakan, haji adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban melaksanakan ibadah haji adalah untuk orang yang mampu untuk pergi haji. Maka ulama memberikan kriteria mampu. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Orang sehat jasmaninya, rohaninya sehat, ongkosnya ada, haji wajib. Haji jadi wajib. Sehat jasmani dan rohani. Sekarang badannya sehat, tapi rohaninya nggak sehat, nggak wajib. Orangnya stres, nggak wajib. Lo jangan dikira bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji nggak stres, ada. Dan itu pernah terjadi ketika saya ada di Mekah. Itu jamaah loncat dari lantai 4, nyangkut di mobil. Alhamdulillah meninggal. Loncat, nggak tahu ada problem apa, ada masalah apa, kemudian dia frustasi, putus asa. Orang yang beriman kepada Allah tidak boleh putus asa dengan apapun yang dia hadapi. Jangan frustasi. La tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan kamu putus asa dengan rahmat kasih sayang Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dengan rahmat kasih sayang Allah hanya golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, yang dia tidak percaya dengan kebesaran kekuasaan Allah. Apalagi sampai bunuh diri, loncat di HI. Itu ada orang loncat dari lantai 50. Loncat Pak dari lantai 50, kemudian jatuh ke balkon. Pluk. Dari balkon mental lagi ke awning. Pluk. Dari awning mental lagi ke mobil. Pluk. Dari mobil langsung mental ke aspal. Pluk. Alhamdulillah, mampus. Ya Allah, kenapa putus asa? Jangan dikira orang yang meninggal dunia dengan menghabisi dirinya sendiri, kemudian di sana nanti akan lebih enak, bebas dari segala macam kesulitan. Lebih sulit lagi. Man qatala nafsahu bi syai'in utiba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, kata Nabi, orang itu akan disiksa dengan apa dia bunuh diri. Siapa yang bunuh diri dengan minum racun, di neraka akan diracun selama-lamanya. Siapa yang bunuh diri dengan menguras
mengiris, menguras urat nadinya, dia akan diiris-iris selama-lamanya. Siapa yang bunuh diri dengan loncat dari gedung tinggi, dia akan dilemparkan ke jurang neraka selama-lamanya. Dan siapa yang menusuk badannya, maka dia akan ditusuk selama-lamanya. Jangan putus asa dengan rahmat kasih sayang Allah. Yakin dengan kebesaran Allah, percaya dengan kekuasaan Allah, jangan putus asa, jangan frustasi. Kembali kepada pokok permasalahan, haji bagi yang mampu, sehat jasmani dan roh. Nah sekarang rohaninya sehat, jasmaninya sakit-sakitan, haji tidak wajib. Sebab di sana yang diperlukan itu fisik, Pak. Fisik. Yang namanya ibadah haji. Saya haji pertama tahun 1996. Itu hotel saya jaraknya 2,5 kilo. 2,5 kilo, Pak. Jalan kaki. Kalau sekarang ada hotel yang jaraknya 10 kilo, tidak ada masalah. Karena apa? Bis transportasinya disiapkan oleh pemerintah. Dan bis itu siang malam muter, ada terus. Jam berapapun kita perlu ke Masjidil Haram, bis siap dan ada. Jadi harus sehat jasmani dan rohani. Istata'ah kriterianya. Kemudian yang kedua, istata'ah, orang yang melaksanakan ibadah haji harus punya bekal, ongkos, sangu, biaya. Jadi biayanya tahun ini 56 juta. Belum lagi nanti yang ditinggalkan, belum lagi nanti selamatan, belum lagi nanti buat bekal ongkos dibawa ke Mekah ke Madinah. Jelas istata'ah, mampu. Kalau sekarang Indonesia istata'ah yang dikatakan istata'ah mampu bisa berangkat haji, yang pertama adalah kesehatannya. Sebab itu yang menjadi perantara utama bisa melunasi ONH kalau dia sudah dikatakan sehat. Dan istata'ah yang pertama ini untuk pemerintah Indonesia, sehat jasmani dan rohani, sudah lolos dalam pemeriksaan kesehatan. Jadi walaupun hartanya banyak, duitnya banyak, miliaran, tapi kesehatannya tidak lolos, dia tidak akan bisa melunasi ibadah hajinya. Itu istata'ah. Makanya mudah-mudahan yang mudah-mudah, alhamdulillah Bapak Ibu, di DKI sekarang ini ada tambahan kuota. Alhamdulillah ada tambahan kuota 2.000 dari pemerintah Saudi. Jadi kalau sekarang kita daftar 2024 ini, insya Allah nanti berangkatnya 2052. Ya, insya Allah nunggu 30 tahun. 30 tahun. Kenapa? Karena kuotanya nambah, tapi jatah yang diambil tetap. Jakarta itu 45 wilayah, utara, timur, barat, selatan, pusat. Itu per tahun cuma 7.000 jamaah yang berangkat. Beda dengan Jawa Barat. Jawa Barat 23.000, Jawa Timur 23.000, Jawa Tengah 23.000, DKI Jakarta 7.000. Dan di Jakarta yang daftar haji tiap hari itu bisa sampai 1.000. Otomatis daftar tunggunya, waiting listnya akan semakin bertumpuk. Yang jelas begini aja, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara punya rezeki daftar.
Urusan nanti berangkatnya tahun berapa, pasrahkan kepada Allah. Kalau sudah daftar, berarti sudah gugur kewajibannya melaksanakan ibadah haji. Urusan sampai atau tidak, kembalikan kepada Allah. Tapi ini ingat loh, yang namanya haji itu ada ancaman, Pak. Ada ancaman, hati-hati. Dan saya ketemu dengan orangnya. Inna abdan, kata Nabi, in syahatu, ini firman Allah, hadis qudsi. Inna abdan in syahatu lahu jismahu wa wasaqtu alaihi ma'isyatahu wa lam yubid ilayya bihamsati aqwamin la mahrum. Yang artinya, sesungguhnya hambaku yang aku sehatkan badannya, aku sehatkan jiwanya, aku banyakkan rezekinya, aku melancarkan usahanya, aku majukan dagangannya, aku banyakkan hartanya, kemudian dia tidak juga mau bertamu kepadaku dalam jangka waktu 5 tahun, la mahrum, akan tertutup. Ingat, yang dikasih sehat jasmani dan rohani, rezekinya lancar, usahanya maju, bisnisnya jalan, duitnya banyak, tabungannya di mana-mana. Selama 5 tahun dia tidak juga mau daftar haji, selama 5 tahun dia tidak mau berangkat haji, selama 5 tahun tidak mau ziarah ke Mekah Madinah, bakal tertutup. Saya ketemu dengan anak muda, Pak, lulusan Gontor Ponorogo. Saya tanya, kamu sudah haji? Belum, Pak Kiai. Sudah umroh? Tiap diajak umroh saya repot. Terus sekarang nggak punya duit sama sekali, nggak ada. Hartanya 40 miliar habis dalam jangka waktu cuma 1 tahun. 40 miliar. Ada balapan di Sentul, dia modalin 900 juta. Modalnya balik 9 juta. Ada kegiatan apapun dia topokin. Bahkan ada temannya minjem 120 juta karena dagang telur, dia kirim. Sekarang dia dalam keadaan susah, mau minjem 10 juta, tarsok. Bahkan sampai 1 juta tetap tidak dikirim. Dan saya ketemu di travel. Dia nginep di travel yang tadinya punya uang 40 miliar. Uangnya habis ludes dalam jangka 1 tahun. Sekarang nggak punya apa-apa. Hati-hati. Harta yang kita miliki semua adalah titipan Allah. Makanya selama 5 tahun dia sehat, selama 5 tahun hartanya banyak, tidak juga mau berziarah ke Mekah Madinah, hati-hati. Mungkin yang diambil pertama kesehatannya. Yang tadinya sehat, penyakit datang. Jantungan, cuci darah, macam-macam penyakit. Akhirnya hartanya sedikit demi sedikit berkurang, bahkan bisa habis. Yang kedua, usahanya. Yang tadinya usahanya lancar, selama 5 tahun dia tidak juga mau ibadah, selama 5 tahun dia tidak juga mau berziarah ke Mekah Madinah. Yang tadinya lancar mulai seret, rezekinya banyak mulai berkurang. Yang tadinya usaha maju, mundur, gulung tikar. Itu bisa terjadi. Yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi, insya'a mata Yahudian wa insya'a mata Nasranian. Kalau Allah menghendaki, bisa saja orang itu meninggal dunia beragama Yahudi,
Bisa saja orang itu meninggal dunia beragama Nasrani. Hati-hati, yang punya duit 5 tahun kasih waktu. Jangan tunggu lama-lama. Jangan banyak mikir, sudah ketat. Sekarang karena haji lama, orang larinya ke umroh. Hanya bedanya antara haji dan umroh. Kalau haji itu ada wukuf, selesai wukuf dia resmi sah menjadi haji, bisa dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Kalau umroh, kerjaannya sama dengan haji, tapi tidak ada wukuf di Arafah. Sebab Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Yang namanya ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Diam. Apa itu wukuf? Berhenti. Apa itu wukuf? Berzikir, ingat kepada Allah. Hentikan segala macam kegiatan urusan dunia, ingat kepada Allah Subhanahu. Itu. Dan adanya wukuf setahun cuma sekali, tiap tanggal 9 Dzulhijjah. Selain tanggal 9 Dzulhijjah tidak ada lagi yang namanya wukuf. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji pulangnya dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Nah kalau orang yang umroh nggak ada yang manggil haji. Karena apa? Belum haji, nggak ada wukuf. Dan saya ketemu dengan orang pulang umroh pengennya dipanggil haji. Kebetulan namanya Hindun. Dipanggil Bu Hindun, Bu Hindun, diem aja. Giliran dipanggil Bu Haji Hindun, noleh dia. Ingat, gelar panggilan haji itu hanya untuk jamaah dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Thailand, India. Itu Asia Tenggara. Itu cuma penghormatan. Kalau laki-laki haji, haji, haji. Kalau yang perempuan hajjah, hajjah, Siti Rahmah, begitu. Itu cuma panggilan, penghormatan. Jadi kalau nanti pas pulang haji tidak ada yang manggil haji, biarin aja. Karena niat haji kita karena bukan karena panggilan. Nabi Muhammad haji berkali-kali, sahabat Abu Bakar haji berkali-kali, Umar haji berkali-kali, tapi nggak pernah dipanggil haji. Apa pernah kita dengar? Mari kita baca sholawat untuk Nabi kita Haji Muhammad. Itu cuma penghormatan Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ada ustaz pulang haji, naik ojek, antar ke sana. Ustaznya marah. Enak aja panggil gua udah haji goblok. Ingat, itu cuma sekedar panggilan. Supaya yang sudah haji dengan yang belum haji berbeda, lebih iman takwa kepada Allah Subhanahu. Insyaallah akhir bulan ini saya tanggal 30 berangkat umroh. Ya, mudah-mudahan jamaah semua bisa ziarah Mekah Madinah. Dan insya Allah tahun ini saya juga direncanakan untuk pimpin haji puroda mandiri, perorangan, pribadi. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur ya. Para jamaah yang saya muliakan, jadi orang yang berhaji selama ada di tanah suci, doa mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah. Karena apa? Biasanya haji susah. Haji serba kekurangan. Haji kadang-kadang kekurangan biaya, kekurangan makan, kadang-kadang gak ada tempat tidur. Kalau Indonesia haji itu sudah mulai diberangkatkan dari bulan Dzulqa'dah, ya kan? Dzulqa'dah, yaitu bulan Apit,
Padahal Dzulqa'dah ini bahasa Arab artinya bulan yang punya kedudukan. Tetapi banyak bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia kalau bulan Dzulqa'dah nggak mau mengadakan acara. Kenapa? Kejepit. Padahal itu bagus, Pak. Biasanya Indonesia mulai berangkat masuk asrama haji tanggal 4 Dzulqa'dah. Itu biasa. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Bulan-bulan haji itu sudah diketahui, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan. Jadi orang sudah mulai bisa berangkat haji dari bulan Syawal. Terutama seperti Pakistan, India, Bangladesh, mereka yang naik bis, mereka yang naik kapal laut sudah berangkat menuju Mekah Madinah dari bulan Syawal. Dan kita juga dulu Indonesia ketika naik kapal Gunung Jati, kapal laut, itu mulai berangkat dari bulan Syawal. Bahkan ibadah haji zaman dulu orang-orang tua kita bisa 6 bulan. Karena kapal lautnya perjalanannya 20 hari. Maka mereka bawa sarah yang panjang, isinya singkong, ubi, sarung, kan begitu. Beras, sampai di sana dijual, ditukar dengan oleh-oleh korma. Nah, itu lama. Jadi mudah-mudahan orang yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan semuanya mendapatkan haji yang mabrur, ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah, khususnya Masjid Jami Al-Manar, senantiasa bisa ziarah ke Mekah Madinah. Amin. Ya Rabbal. Jadi doa yang pertama yang tidak akan ditolak kata Nabi adalah doa orang yang berangkat haji. Cuma Bapak, Ibu, kalau kebetulan ada orang pulang haji, ulama berpendapat orang yang pulang haji senantiasa masih didampingi malaikat 40 hari. Jadi malaikat meninggalkan orang yang haji itu per hari satu. Kalau orang-orang dulu pulang dari Mekah Madinah nggak langsung kerja, Pak. Karena mereka itu yang berangkat haji zaman dulu adalah orang-orang yang mampu, yang kebunnya banyak, sawahnya banyak, ya kan, hartanya ada. Mereka nggak kemana-mana selama 40 hari, sampai 40 hari pulang haji. Karena mereka punya keyakinan masih diikuti oleh 40 orang malaikat. Dan tiap malaikat meninggalkan orang itu, tiap hari satu malaikat. Dan doanya mustajab. Oleh karena itu, di dalam ajaran agama Islam, dianjurkan siapa yang datang bersilaturahmi kepada orang yang pulang haji, kalau pas kebetulan dikeluarkan air Zam-Zam, jangan langsung diteguk, jangan langsung diminum, tapi minta doanya dulu. Kenapa? Doanya mustajab. Doa orang yang berangkat haji mustajab. Kalau kebetulan orang yang haji nggak bawa oleh-oleh, nggak ada masalah. Yang penting doanya. Kasih korma, ambil. Giliran ada air Zam-Zam, Pak minta tolong doain dulu. Karena doa orang yang berhaji ini mustajab. Minta doa. Baru kita minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang kita minum itu kita doa juga. Karena apa? Nabi katakan ma'u Zam-Zam 5 syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung niat yang minum. Kalau yang minum air Zam-Zam niat sehat. Kalau yang minum air Zam-Zam sembuh dari penyakit, sembuh. Yang minum air Zam-Zam supaya pegel-pegel capek hilang. Siapa yang minum air Zam-Zam ingin gampang usaha, gampang. Perempuan minum air Zam-Zam supaya tambah cantik, pasti tambah cantik. Asal habis minum dandan.
Silakan. Ma'u Zamzam lima syuribalahu. Air Zamzam tergantung niat yang minum. Insya inilah bapak-bapak. Lalu saya waktu umroh beberapa bulan yang lalu, kemarin saya juga habis dari Mekah, mimpin jamaah dari Tangerang 47 orang. Tiba-tiba saya disuruh berangkat, saya berangkat aja. Lah saya sebelumnya lagi ceramah di Pamulang, Ciputat. Tiba-tiba pinggang sakit, jolo. Nggak sempat saya muluk salam, saya langsung turun bubar. Di dalam masjid saya ditekan sama 10 orang lebih, saking sakitnya. Saya nggak tahu sakit apa ini. Akhirnya saya ronsen, ternyata di batu ginjal, di ginjal ada batu kristal kecil. Sampai sama istri saya disuruh, Pak, batalin aja lah, nggak usah berangkat. Saya bilang nggak bisa, saya yang mimpin, saya harus berangkat. Bismillah. Alhamdulillah di tanah suci Mekah, di Masjidil Haram, saya tiap hari minum air Zamzam, niat, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Ya Allah hilangkan penyakit saya. Ya Allah keluarkan penyakit saya. Minum air Zamzam terus. Alhamdulillah sampai sekarang nggak terasa. Jadi tergantung niat kita minum. Jadi kalau kita niat minum pengen sehat, insya Allah sehat. Jadi tergantung niat. Makanya Nabi katakan khairul ma' fil ardi ma'u Zamzam. Sebaik-baiknya air di permukaan bumi ini adalah air Zamzam. Kenapa? Sumbernya dari telaga Kausar. Inna a'toinakal Kausar. Para jamaah yang saya muliakan, yang kedua, doa yang tidak akan ditolak kalau kita mohon kepada Allah adalah wa da'watul ghazi hatta yasdurah. Doanya orang yang berperang sampai selesai. Subhanallah, Pak. Israel menghancurkan Palestina. Gaza dihabisi. Yang meninggal dunia rakyat Palestina sekarang ini sudah 22.000 lebih. Subhanallah. Agresi Israel ke Palestina dengan dukungan Amerika dan Inggris itu betul-betul ingin menghabisi rakyat Palestina. Makanya dalam Al-Quran dikatakan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sekali-kali tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah bisa bekerja sama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dengan umat Islam sebelum umat Islam ikut aturan mereka. Itu sampai kiamat. Kejamnya yang namanya anak-anak kecil di pengungsian dihabisi, ditembakin semua. Subhanallah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa umat Islam tidak bersatu belain orang-orang Palestina? Ini sudah diatur dalam Al-Quran. Kalau orang-orang Islam bersatu kemudian bergotong royong melawan orang-orang Yahudi, ya berarti kiamat. Kiamat selesai. Nah, kita cuma bisa memberikan bantuan kekuatan, bantuan doa, mohon kepada Allah. Hanya doa yang bisa kita lakukan. Sebagaimana doa tadi yang dibaca oleh Ustaz Izzi. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Muliakan ya Allah orang-orang Islam dan orang-orang Muslim. Wahduril kafarata wal muslimin. Hancurkan, hinakan orang-orang kafir dan orang-orang Muslim ya Allah. Dan saya yakin di antara doa kita ada yang diijabah,
yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dan orang yang berjuang berjihad di jalan Allah, Palestina itu Pak, ada anak muda yang usianya 16 tahun meninggal dunia, ya Allah. Itu disaksikan langsung oleh rakyat Indonesia yang kebetulan bertugas di rumah sakit Ashifa di Palestina. Orang yang meninggal dunia, tapi dari badannya tercium bau harum, bau misi, minyak misi. Sampai badannya diusap begini, dicium saking wanginya. Belum dikubur. Coba. Wala tahsabanna alladziina yuqatiluna fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang-orang yang terbunuh di medan perang itu mati. Mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang namanya perang tidak selamanya harus dengan senjata, tidak selamanya harus menembakkan peluru, tidak selamanya dengan menabaskan pedang, tapi membela orang-orang susah, membantu anak-anak yatim, anak berbakti sama orang tua sayang sama anak, cari nafkah, istri berbakti sama suami, itu juga nilainya berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi bapak-bapak, para jamaah, ibu-ibu yang saya muliakan, kita cuma bisa mendoakan, khususnya rakyat Palestina, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kesabaran dengan bencana musibah yang diberikan oleh Israel ini. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada orang-orang Palestina. Dan kita khususnya umat Islam, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur. Mudah-mudahan Allah buktikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Mudah-mudahan pemilihan calon presiden dan wakil presiden tahun ini mudah-mudahan diberikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita niatkan menjadi yang terpilih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barangkali ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Ya Fattahu ya Mu'in iftah lana ilmal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.